Shalom, shalom, selamat pagi, terpujilah Tuhan. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi tepat di hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari, di tanggal 29 April ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai. Dia Allah yang melindungi dan Dia Allah yang pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini secara khusus. Perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran, dan hari ini kita telah masuk di hari yang ke-38, dan itu artinya kita akan membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-38 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Judul perikopnya adalah biaya untuk mendirikan kemah suci. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci, tempat hukum Allah, yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, dalam keisengan saya, menurut perhitungan biaya pembuatan untuk kemah suci ini diperkirakan menghabiskan sebesar 860 kg emas, 3.000 kg perak, dan 2.000 kg perunggu. Jika memungkinkan, Anda bisa menghitung sendiri dan coba kalau kita cocokkan dengan kondisi sekarang, kira-kira berapa miliar rupiah ya biaya yang diperlukan pada saat itu. Wow, bukan main besarnya, bukan? Dari mana mereka mendapatkan semuanya itu? Saudara tahu? Alkitab berkata Allah yang mencukupi. Mungkin ada orang Kristen atau mungkin bisa jadi salah satu di antara kita berpikir bahwa mengapa Allah menghambur-hamburkan emas, perak, dan perunggu sedemikian banyaknya hanya untuk kemah suci. Kemah suci yang akan dibongkar pasang dan dibongkar pasang. Tidakkah lebih mulia bila logam-logam tersebut dijual dan uangnya dipakai untuk membantu orang miskin? Pertanyaannya sekarang adalah, dijual kepada siapa? Wong mereka itu ada di tengah-tengah padang gurun. Tentu di padang gurun tidak ada pedagang emas, perak, dan perunggu, bukan? Dan di padang gurun tidak ada orang yang miskin. Semuanya punya harta benda ketika mereka keluar dari Mesir. Secara sederhana, paling tidak ada dua maksud mengapa Allah lakukan semua itu. Yang pertama, bila Allah menghabiskan dana sebesar itu untuk kemah sucinya, berarti Allah ingin menunjukkan bahwa Dia itu kaya. Mengapa? Firman-Nya katakan dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat 9, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi wajar bukan? Masakan Dia yang punya semua emas dan perak di planet bumi membangun sebuah kemah suci aja tidak bisa? Betul tidak? Yang kedua, bila Allah menghabiskan dana sebesar itu, berarti Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada yang gratis yang Allah lakukan. Ada harga yang harus dibayar, semuanya dengan harga yang sangat mahal. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat Tuhan, mungkin kita berkata, bukankah keselamatan itu gratis? Ya, betul. Tetapi tidakkah kita tahu bahwa keselamatan itu bisa sampai kepada kita perlu kematian Kristus? Kematian Kristus itulah harganya. Bukankah Anda dan saya adalah bait suci yang sebenarnya? Bukankah darah Yesus adalah harga yang harus dibayar agar kita bisa menjadi bait roh Allah? Berapa nilai darah Yesus? Tidak terukur, bukan?
Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Demikian juga dengan perjalanan hidup kekristenan kita. Ada harga yang harus dibayar bila kita ingin menjadi murid Tuhan yang berkualitas. Dengan apa kita bisa membayar harga menjadi murid Tuhan yang berkualitas? Tentunya bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan hidup kita sendiri. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat pertama. Camkanlah pernyataan ini, bahwa hidup Anda sangat berharga di mata Allah. Karena itu, bayarlah harganya dengan hidup Anda yang berharga itu juga. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah melunaskan harga dosa kita dengan darahnya yang sangat mahal. Dan bagaimana kita bisa membayar darah yang sangat mahal itu adalah dengan mempersembahkan hidup kita yang sangat berharga, yang tidak dapat diukur dengan emas, perak, dan apapun yang ada di dunia. Itu sebabnya kenapa Allah mau mengambil keputusan untuk menebus kita, karena memang hidup kita sangatlah berharga. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.